Pernah kepikiran gak sih kalau alam semesta kita ini kayak sebuah jam raksasa yang presisi banget? Nah, ada 3 penari utamanya, bumi, bulan, dan matahari yang terus bergerak dalam sebuah tarian kosmik yang gak pernah berhenti. Yuk kita coba ikuti tarian agung ini dan kita bongkar gimana gerakan mereka bisa menciptakan hari, mengatur jam tangan kita, mengubah wajah bulan, dan bahkan sesekali bikin langit jadi gelap. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak kita. Kenapa ya pas kita telepon keluarga di Papua jam 7 pagi, di tempat kita malah masih gelap? Atau kok bisa ya bulan yang tadinya cuma kayak garis tipis, minggu depannya tiba-tiba jadi bulat sempurna? Nah, semua jawabannya itu ada di fisika langit yang super keren. Ayo, kita pecahin misteri ini bareng-bareng. Nah, semua jawaban itu sebenarnya dimulai dari sini, dari planet tempat kita tinggal, bumi. Konsep waktu yang kita pakai setiap hari, detik, menit, jam, itu semua akarnya cuma dari satu gerakan dasar, ritme putaran planet kita sendiri. Jadi, ini dia nih gerakan dasarnya, rotasi. Tanpa kita sadari, kita semua nih lagi berputar dengan kecepatan luar biasa loh. Bumi itu berputar di porosnya dari arah barat ke timur, nah makanya matahari selalu terbit dari timur kan. Satu putaran penuh itu butuh waktu sekitar 24 jam, dan efek yang paling kita rasain ya pergantian siang dan malam. Terus kenapa jam di setiap tempat bisa beda-beda? Wah, ceritanya tuh menarik banget loh. Dulu, setiap kota punya waktu lokal sendiri-sendiri, cuma ngikutin posisi matahari. Bayangin deh, jadwal kereta api pasti kacau balau. Belum lagi pas telegram mulai ada, kebingungan ini bikin perdagangan dan komunikasi global jadi ribet. Akhirnya, ada seorang insinyur jenius bernama Sir Sanford Fleming yang ngasih solusi brilian. Bagi aja dunia jadi 24 zona waktu standar. Gimana cara baginya? Matematikanya simpel banget sebenarnya. Satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Bumi butuh 24 jam buat sekali muter. Ya udah, tinggal kita bagi aja 360 dengan 24, hasilnya 15. Artinya, setiap bumi geser 15 derajat, waktunya beda 1 jam. Logis banget kan? Nah, sekarang kita lihat gimana ini berlaku di Indonesia. Negara kita yang membentang luas ini kebagian 3 zona waktu. Di bagian barat ada waktu Indonesia Barat atau WIB. Geser ke tengah ada WITA yang 1 jam lebih cepat. Dan paling timur ada waktu Indonesia Timur atau WIT yang beda 2 jam dari Jakarta. Jadi pas kita di Jakarta masih jam 5 pagi, teman-teman kita di Papua udah siap-siap beraktivitas jam 7 pagi. Oke, sekarang kita coba main tebak-tebakan dikit ya buat ngetes pemahaman kita. Ada pesawat berangkat dari Manado, itu zona WITA, jam 9.20. Terus pesawatnya tiba di Jakarta, zona WIB jam 10.20. Pertanyaannya, berapa lama sih penerbangannya? Mungkin kepikirannya 1 jam ya? Coba pikir lagi deh. Jawabannya 2 jam. Loh, kok bisa? Kuncinya itu kita harus samain dulu zona waktunya. Jam 9.20 WITA di Manado itu sama dengan jam 8.20 WIB di Jakarta. Jadi kalau pesawatnya sampai jam 10.20 WIB, artinya perjalanannya makan waktu pas 2 jam. Gampang kan kalau udah tahu triknya? Oke, setelah ngerti soal waktu di bumi, yuk kita lihat ke atas, ke langit malam. Kita bakal bahas satelit setia kita, si bulan, dan kita ungkap rahasia di balik wajahnya yang kelihatannya selalu ganti-ganti itu. Jadi bulan itu kan muterin bumi ya, gerakannya ini kita sebut revolusi. Satu putaran lengkap itu butuh waktu sekitar 29,5 hari. Dan penting buat diingat nih, bulan itu nggak punya cahaya sendiri. Dia itu kayak cermin raksasa aja yang mantulin cahaya matahari. Nah, gerakan inilah yang jadi dasar kalender Komariah atau Hijriah. Perubahan bentuk bulan atau yang kita sebut fase bulan, itu semua terjadi karena sudut pandang kita di bumi terhadap sisi bulan yang lagi kena sinar matahari. Siklusnya dimulai dari bulan baru. Di fase ini, sisi terangnya ngebelakangin kita jadi yang nggak kelihatan. Terus pelan-pelan cahayanya muncul jadi sabik awal, makin besar jadi separuh di kuartal pertama, dan terus membesar lagi jadi cembung awal. Puncaknya itu pas purnama, saat kita bisa lihat seluruh sisi bulan yang terang benderang. Nah, setelah itu siklusnya kebalikannya. Cahayanya mulai berkurang, lewat fase cembung akhir, jadi separuh lagi di kuartal ketiga, makin tipis jadi sabit akhir, sampai akhirnya balik lagi jadi bulan baru, dan memulai tarian dari awal lagi. Terus, apa yang terjadi kalau tarian kosmik ini pas banget sejajar? Saat matahari, bumi, dan bulan ada di satu garis lurus. Nah, disitulah terjadi pertunjukan langit yang paling dramatis dan luar biasa, gerhana.
Konsep gerhana itu simple banget sebenarnya, satu benda langit bikin bayangan ke benda langit lain. Gini deh, bayangin kamu taruh tangan di bawah lampu. Pasti ada bayangan inti yang gelap banget di tengah kan? Nah itu namanya umbra. Disitulah gerhana total terjadi. Terus di sekelilingnya ada bayangan yang lebih pudar. Itu namanya penumbra, tempat kita bisa lihat gerhana sebagian. Jadi, apa bedanya gerhana bulan sama gerhana matahari? Kuncinya cuma satu, siapa yang ada di tengah. Kalau gerhana bulan, bumi yang ada di tengah, bayangannya nutupin bulan. Sebaliknya, kalau gerhana matahari, bulan yang ada di tengah, jadi bayangannya yang jatuh ke permukaan bumi. Yuk kita bahas gerhana bulan dulu. Ini cuma bisa terjadi pas bulan purnama lagi lewat di belakang bayangan bumi. Karena bumi itu lebih besar, bayangannya bisa nutupin seluruh bulan, dan terjadilah gerhana bulan total. Kabar baiknya, fenomena ini aman banget dilihat langsung. Kerennya lagi, bulan seringkali jadi kemerahan karena cahaya matahari dibiaskan atmosfer kita. Makanya disebut blood moon. Dramatis banget kelihatannya. Nah, sekarang kita pindah ke gerhana matahari. Ini terjadi pas bulan baru lewat persis di depan matahari. Karena bayangan bulan itu lebih kecil, gerhana total cuma bisa dilihat dari area yang sempit banget di bumi. Dan ini penting banget. Jangan sekali-kali lihat gerhana matahari secara langsung tanpa pelindung mata khusus. Ini bukan main-main karena bisa menyebabkan kerusakan mata permanen. Jadi harus pakai kacamata khusus ya. Oke, kita udah bahas rotasi, waktu, fase bulan, gerhana. Terus mungkin ada yang nanya, emang ngaruhnya apa sih buat kita di bumi? Jawabannya, ngaruh banget. Tarian langit ini punya dampak langsung yang sangat nyata buat kehidupan kita. Tiap hari, gaya gravitasi bulan itu yang ngatur pasang surut air laut. Terus, siklus terang gelap dari rotasi bumi itu yang nyetel jam biologis atau ritme sirkadian di tubuh kita, yang ngatur kapan kita ngantuk dan kapan kita segar. Dan tentunya cara kita ngitung waktu, entah itu kalender Masehi yang ngikutin bumi muterin matahari, atau Hijriyah yang ngikutin bulan, semuanya adalah cerminan dari harmoni kosmik ini. Pada akhirnya ya, semua ini ngingetin kita lagi kalau kita ini bagian dari sebuah mekanisme kosmik raksasa yang super keren. Dari putaran planet yang nentuin jam tidur kita, sampai orbit bulan yang jadi patokan kalender, kita semua ini ibarat penumpang di pesawat luar angkasa super canggih yang namanya bumi.